dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3. Supaya ku digolongkan
supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Aku
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23, dan kita akan membaca secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, sebab aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Warta Jemaat pada minggu ini tanggal 7 Februari 2021. Nomor 3, Marturia. 3.2. Persembahan Namarboho. Pada hari ini Minggu 7 Februari 2021, kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho dalam setiap kebaktian minggu untuk pelayanan kesehatan HKBP dan diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. 3.3. Persembahan bulanan. Pada hari Minggu 14 Februari 2021 yang akan datang, dalam kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5. Pemberitahuan. 5.1. Pemberkatan nikah, warta 1 dan 2. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Alberti Sahat Pandapotan Hutahayan, putra dari Bapak Situa Effendi Janter Hutahayan, Ibu Maria Sariati Bursibarani, yang beralamat di Perum Puri Fajar Blok A2 nomor 2 RT 0409, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Reso Cimahi, WEK 1, dengan Saudari Eva Astriana Rohani Boru Aritonang, putri dari Bapak Ronald Aritonang, Ibu Sabar Borusi Hombing, yang beralamat di Perum Cincin Permata Indah Blok C nomor 180 RT 0411 Kelurahan Cincin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah Jumat tanggal 12 Februari 2021 bertempat di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, masuk pukul 09.00 WIB. 5.2. Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 10 dan 11 Februari 2021. Hari Rabu dimulai pukul 14.00 WIB. Tempat Grand Tebu Hotel, Jalan LLRE Martadinata nomor 207 Bandung. Yang akan mengikuti rapat dari HKBP Jalan Lurah Cimahi: 1. Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Cimahi, Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH. 2. Utusan Situa HKBP Jalan Lurah Cimahi, Bapak Situa Ramli Franky Sirait. 3. Utusan Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, Bapak Mintoni Pasaribu ST.
53. Cuti pendeta fungsional. Terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 27 Februari 2021, pendeta fungsional Bapak Pendeta Dodi Indra Simarmata STH akan mengambil cuti tahunan. 54. Jadwal ibadah pada tanggal 14 Februari 2021. 1. Pukul 07.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8. 2. Pukul 10.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. 3. Pukul 16.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan bagi kita dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara, Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa pembuangan bangsa itu ke negeri Babel, tentu itu menjadi sebuah hal yang menyulitkan bagi kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari dalam hubungan kemanusiaan, maupun kehidupan spiritual dalam hubungannya kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka alami adalah sebuah perbudakan. Segala sesuatu yang mereka alami adalah wujud dari penjajahan dari bangsa yang sedang terbuang ke negeri Babel, yang disebut bangsa pilihan Tuhan, yang disebut umat pilihan Tuhan. Mereka lah yang ditetapkan sejak dari Yakub, sejak dari bapa leluhur umat Israel, yang pada saat itu nama Yakub dirubah menjadi Israel, yang artinya umat pilihan Tuhan. Dan umat pilihan Tuhan itu saat ini berada dalam pembuangan. Umat yang ditetapkan Tuhan itu sebagai bangsanya, dan Allah sebagai Allah bangsa itu sedang berada dalam penjajahan, dan mereka mengalami banyak kesukaran, mereka mengalami banyak kesulitan, mereka menjerit, mereka berseru kepada Allah supaya Tuhan melepaskan mereka dari negeri pembuangan itu. Bahagian dari panggilan kekuatan bagi umat Israel itulah seruan Nabi Yesaya pada saat itu kepada umat Israel, supaya mereka mengenal, supaya mereka mengerti bahwa Allah tidak pernah tidur, bahwa Allah tidak pernah lelah, bahwa Tuhan tidak pernah lesu untuk merancang kebaikan bagi setiap umatnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang mungkin boleh menjadi perenungan bagi kita. Seorang ibu yang sangat senang ketika dijemput dari kampung, karena anak-anaknya semua sudah di perantauan. Mereka takut suatu waktu ibunya ini karena tidak ada temannya di rumah, mereka sudah merantau semua, takut sesuatu hal buruk terjadi. Sehingga Inong, kamu ikut kamilah ke kota. Anak-anakmu sudah pada berhasil, sudah sukses. Di kampung kamu tinggal sendiri. Ah, tidak usahlah, di kampung sajalah, kata Inongnya. Tetapi anak-anaknya memaksa. Kan mudah, Inong. Nanti sebulan kamu di rumahku, sebulan di rumah si nomor 2, bulan ketiga di rumah si nomor 3. Demikian berganti tidak akan terasa, Inong, katanya.
Oh begitu, kata inongnya, lalu ikutlah dia ke kota. Ia senang melihat kota yang ramai, kota metropolitan, kota yang maju jauh dari kesan kampung dan desa. Beberapa waktu ibu ini senang di rumah anaknya. Tetapi beberapa waktu kemudian sudah mulai ada ketidakbaikan. Sudah mulai ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang tidak mengenakan di telinga dan menyayat hati. Ketika Parumain dari anak yang pertama itu sudah mulai wajahnya berubah, cemberut, dan tidak menunjukkan keramahan kepada si Inong ini. Kadang ia mendengar, ala ninat tahun, saya jadi seperti pembantu di rumah ini. Terdengar sepintas kepada si Inong ini, lalu ia mulai tidak enak perasaan. Bulan berikutnya kepada si anak kedua sama hal terjadi. Ketika Parumain juga di anak yang kedua ini keberatan mertuanya ikut nimbrung arisan ibu-ibu. Inong, ini kan arisan ibu-ibu sosialita. Kami orang elit, keren, janganlah terlihat ibu kampungan, kumuh dan jelek katanya. Ini sosialita. Nanti kalau kami upload di Instagram, IG dan Facebook, ibu terlihat kampungan. Di sana saja ibu, di sana saja katanya. Benar sebenarnya kata Parumainnya ini, tapi sangat menyayat hati. Terngiang dulu kata anak-anaknya, 1 bulan di sini, 1 bulan di sana, ibu akan senang, ibu akan gembira. Tapi bukan kegembiraan yang dia dapat, tetapi malah kesedihan. Apalagi puncaknya ketika di bulan berikutnya ia diantar ke borunya yang juga sudah menikah. Mereka bertengkar hanya karena 2 hari lagi baru 1 bulan itu lewat. Ngapain abang ke sini? Kata itunya. Ngantar mama lah. Inong kan sudah sebulan di rumahku, tapi kan masih ada 2 hari. 2 hari lagi di rumahmu lah katanya. Si Inong ini sangat sedih. Ia menangis. Akhirnya ia mengumpulkan anak-anaknya, lalu mereka berembuk. Dan rembukan itu sangat menyedihkan si ibu. Karena keputusan anak-anaknya, ibunya dipindahkan ke panti jompo. Di panti jompo si ibu ini menangis, membayangkan ia membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya, memandikan anak-anaknya. Tapi ia sekarang mendapat perlakuan yang sebaliknya. Si ibu itu menangis sedih. Ia sebenarnya terbayang akan gembira bersama cucu-cucunya yang lucu, bermain bersama cucu-cucunya yang riang, dan ia akan merawat cucu-cucunya. Tetapi pernah suatu ketika ia ingin menyentuh cucunya, maka anaknya mengatakan, jangan Inong, kamu tidak mengerti, nanti anak saya jatuh. Itu kata anaknya, terngiang terus di dalam hatinya. Akhirnya si ibu ini pergi meninggalkan panti. Ia berjalan dengan rasa sedih, frustrasi, dan doa. Doanya persis seperti apa yang dikatakan Nabi Yesaya di kitab ini. Ya Tuhan, di manakah hakku? Apakah engkau tidak memperhatikan aku? Apakah perhatian Tuhan terluput daripadaku? Karena kehidupanku menjadi sangat menyedihkan dan menjadi sangat getir. Hatiku seperti tersayat pilu, air mataku habis karena menangis setiap waktu dan setiap hari. Ia terus berjalan. Beberapa hari yang lalu ibu bapak, si ibu ini ditemukan di sebuah pinggiran jalan, berbalut selimut yang lusuh dan sebuah kantong harus guardi molo di hitan. Itu di kantong yang sering dimasukkan ke dalam bajunya. Puro-puro. Di puro-puro ini ada sobekan-sobekan buku ende dari 227 Yesus
ngoluni todikku. Kemudian ada juga sobekan-sobekan Bukende yang lain. Nungaloja awo Tuhan, katanya lagunya. Nungaloja awo Tuhan, di si ulu balangari. Begitulah. Dan ada juga satu helai ulos ragi hotang di dalam butalan tas ibu ini, dan akhirnya ia menghadap Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rasa lelah banyak manusia di dunia ini. Demikianlah rasa lesu, letih melanda banyak manusia di dunia ini. Ketika apa yang terjadi? Ketika harapannya sirna. Ketika apa yang ia bayangkan ternyata berbeda dari apa yang ia inginkan. Ketika cita-citanya tidak terkabul. Ketika yang ia dambakan tidak kunjung datang. Ketika ia bekerja, ia berlelah. Sama dengan firman Tuhan bahwa lelah, letih dan lesu adalah bagian dari hidup kita. Itu sudah menjadi hukuman bagi Adam dan Hawa ketika mereka melanggar firman Tuhan. Ikon hir hodokmu mengalului si panganonmu. Ikon hacit ayommu manubuhon anak konmu. Maka letih, lesu, lelah dan rasa sakit itu adalah jabar manusia, pertalian manusia, bagian dari hidup manusia. Bersama dengan rasa lelah, letih dan lesu kita terlahir ke dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bayi itu tidak pernah tertawa ketika ia datang lahir ke dunia ini. Semua bayi menangis karena ia sedang masuk ke dunia yang fana, penuh kelelahan, penuh keletihan. Banyak hal yang menjadikan kita lesu, banyak hal yang menjadikan kita lelah. Maka ia menangis membayangkan sebentar lagi dan sedang masuk ke dunia yang fana. Siulu barang ari, sisik nihasiangan, nagok parmaraan, rurani linggoman nihamatean. Itulah bayangan dan gambaran dunia ini dari setiap manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita merasa lelah? Pernahkah kita merasa letih? Pastinya pernah. Pernahkah kita merasa bahwa tidak ada harapan lagi bagi kita untuk menjalani dan meneruskan kehidupan ini, sehingga sebaiknya diakhiri saja hidup ini? Sehingga diakhiri saja pertandingan ini. Sehingga diakhiri saja perjalanan ini. Bisa saja dari antara orang yang percaya terlintas pikiran demikian. Bisa saja dari orang yang pengikut Kristus ada terlintas niat yang sedemikian. Karena mungkin ia sudah merasa begitu sangat lelah. Ia bahkan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apakah aku terluput dari perhatian-Mu? Apakah aku pernah Engkau perhatikan? Di mana hakku Tuhan sebagai ciptaan Tuhan?" Sama seperti bangsa Israel pada saat itu yang merasa bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan yang ditetapkan Allah menjadi bangsa Tuhan, Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi pada saat ini umat pilihan Tuhan itu sedang terbuang. Mereka sedang dalam perbudakan di negeri Babel. Bangsa yang dipilih Tuhan itu sedang merana, sedang berduka, dan mereka merasa lelah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah seruan firman Tuhan hari ini. Itulah seruan semangat baru, kekuatan baru bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, kepada Tuhan. Bahwasannya Yesaya berseru bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah letih.
Ia tidak pernah lesu. Ia tidak pernah tidur. Dan Tuhan tidak terlelap. Ketika orang-orang yang dikasihinya mengalami kelelahan, maka Tuhan sedang merancang pengertian baru. Rancangan baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kamang melulu jahamu romahamu tutuhani. Kata firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, bukan berat. Maaf ya, bagi seperti saya yang berbeban berat, bukan datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Romahamu tuau hamu akana loja do nama ngolobah. Tung loja si tutu. Asahu pasonak kamu. Jakon hamu ma'au gaku. Guru hon hamu ma'au. Ay nalabok doau. Jalana serep marroha. Neang dodo nau papersaton tuhamu. Jadi kuk. Itu kalau kuk yang dikubebankan kepadamu. Ninnate. Kuk yang dibebankan Tuhan kepada kita itu adalah memang berat. Tidak ada yang menyangkal bahwa penderitaan itu berat. Apalagi penderitaan kita saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini. Penderitaan kita berat. Kuk kita sangat berat. Tetapi kuk yang dibebankan Tuhan kepada kita mengarahkan kita. Mengarahkan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Hanya kepada Allah. Bukan kepada dunia. Dan itulah yang menjadikan kita semangat baru, kekuatan baru. Ia memberi kekuatan baru bagi orang yang lelah. Dan ia memberi semangat baru bagi orang-orang yang letih. Teruna-teruna, muda-mudi katanya menjadi frustrasi. Katanya menjadi letih, lesu. Naposo pangalapang gugu. Na tua-tua pangalapa poda. Ya, para teruna-teruna, para pemuda ini adalah simbol spirit, kekuatan baru, semangat baru. Tetapi mereka letih. Ternyata yang digambarkan punya kekuatan baru itu sekarang letih, mereka lesu. Kenapa? Karena mereka mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesukaran. Sehingga teruna dan para muda-mudi menjadi letih. Tetapi orang-orang, ya ini firman bagi kita hari ini. Di masa COVID-19 penderitaan yang sangat berat ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak mendapatkan kesukaran. Ia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Burung yang perkasa. Terbang tinggi di udara. Ia mengarungi langit. Dan dengan kekuatan kepakan sayap Raja Wali, ia melangkah tangguh menantang badai. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah gambaran dari orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan menghadapi persoalan. Percaya bahwa Tuhan kita kekal, ia abadi, ia kuat. Sehingga setiap penderitaan kita akan arungi seperti burung Raja Wali. Dengan kekuatan kepakan sayapnya. Sayap yang diberkati oleh Tuhan. Maka kita bertarung dengan kencangnya angin. Dengan derasnya badai. Di langit kita mengarungi langit itu. Kehidupan kita di dunia ini. Dengan senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan pertolongannya.
Karena apa? Karena bagi orang yang percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Ia tidak terlelap, ia tidak letih, ia tidak lesu. Hanya saja kadangkala kita sulit mengerti jalan Tuhan. Kita sulit memahami jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita lelah dalam hidup kita ini, kita tidak datang kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, alangkah baiknya bagi setiap kita ketika kita lelah, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan. Dan kadangkala rancangan kita ini berbeda dari kita. Orang-orang yang percaya di perjanjian baru itu sudah mengerti rencana Tuhan itu. Kita saja mungkin yang hidup di zaman modernisasi ini, di era milenial ini, di era touchscreen ini, dengan ekspektasi hidup yang luar biasa, dengan gambaran kehidupan kita yang gegak gempita, kadangkala kita sulit untuk menerima rasa lelah, sulit untuk menerima rasa letih dan lesu. Karena manusia di doktrin diajarkan oleh dunia ini untuk tidak mengantisipasi kesukaran. Itu sebabnya sehingga kita ketika sukar, kita tidak pernah siap untuk menghadapi kesukaran itu. Karena gambaran kita adalah tubuh mau tu portibio, magodang mau marsikola, lam magodang, muli, mangoli, adong jabuku, dungi adong akay anakku, anak-anakku mengelilingi aku. Nanti aku tua, cucuku mengelilingi gembira, tanpa ada persoalan. Padahal hidup ini seperti dua sisi mata uang yang pastinya akan pernah suka, pastinya akan pernah duka. Yang pastinya akan pernah senang dan pastinya akan pernah sedih. Yang pasti akan pernah sehat dan suatu waktu kita akan sakit. Dan ada masa bagi kita untuk hidup, suatu waktu kita akan mati dari dunia ini. Hal seperti itu mungkin kita tidak siap dengan gambaran dunia ini, sehingga banyak orang yang rapuh ketika menghadapi persoalan. Banyak orang yang rapuh ketika menghadapi penderitaan. Apalagi ini naposo kita ini tidak punya spirit lagi, tidak punya lebay dan cengeng, cenderung cengeng sedikit. Kalau kita yang tua-tua ya masih ada di sini yang mangobak balik, ada mungkin masih ada yang mangobak balik, ibu tahu mau mangobak balik ngayobak balik ke musik. Padahal ada sioma di situ, ada rumput yang letih lah, tangannya itu sampai luka-luka itu karena menarik cangkul ini. Panas terik dan hujan. Tahu do buku kuamang katanya dulu orang tua kita lihat seperti itu. Mereka ini tidak, yang muda-muda ini. Mereka mau makan, ambil makan dong. Mah, udah bosan makan di rumah, terus kita ke restoran lah. Makan restoran. Di restoran, Mbak, ambil cuci tangan dong. Enaknya ya. Betapa senangnya hidup itu. Maka ketika mereka menghadapi persoalan, ketika penderitaan melanda, mereka tidak siap. Mereka tidak terbiasa dengan persoalan. Mereka tidak familiar dengan kesukaran. Sehingga mereka ketika kesukaran di pelajaran, sudahlah, tinggalkanlah ini, enggak usah belajar. Nanti masih ada kok bapak, mama kasih makan dan minum. Ketika mengalami persoalan di perkuliahan, mereka tidak bertarung. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa, tidak familiar. Itu sebabnya kalau para penginjil 1 Korintus 9 tadi itu, kami tahu bahwa Injil memberi kekuatan, kami akan mengabarkan Injil. Kami percaya bahwa Injil yang dalam Yesus Kristus telah benar-benar menyelamatkan manusia. Sehingga meskipun penderitaan sekarang, huhalas sok kami do nang hapor sukon. Roma 5 ayat 3. Kami bahasa Indonesia dia awal bahasa Batakon sipata olodo. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Ya harus pahami on.
Roma 5 ayat 3, kita bermegah dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin orang bermegah dalam kesukaran dan kesengsaraan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka semangatnya baru, kekuatannya dipulihkan, sehingga kesengsaraan sekalipun ia bisa bermegah di dalam Tuhan. Oleh penderitaan besar sekalipun ia bisa bermegah di dalam Tuhan. Karena ia percaya, Roma 5 ayat 4 sampai ayat 6, karena kesengsaraan menghasilkan kesabaran. Kesabaran menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan orang yang percaya tidak pernah mengecewakan. Maka dari itu, pengharapan orang yang menanti-nantikan Tuhan ini, menanti-nantikan Tuhan. Kita sedang menanti-nantikan kuasa Tuhan hagugoon di dewata memberi kita pertolongan di masa kesukaran ini. Tetapi setiap waktu kita terus saja untuk berperang, bertempur, bergumul dengan kehidupan kita yang pastinya suatu waktu kita memang pernah dilanda kelelahan. Hatiku lelah, badanku terasa letih, sepertinya tidak ada harapan lagi. Tetapi suara firman Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, pengharapannya tidak pernah sirna, pengharapannya tidak pernah habis, karena ia percaya Tuhan tidak tidur dan ia tidak pernah lelah. Maka ia dengan penuh semangat, kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan, mengarungi kehidupannya seperti Raja Wali yang terbang tinggi di udara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena hari ini kami dipulihkan. Kami diberi kekuatan semangat baru oleh Tuhan. Biarlah Tuhan di masa kesukaran kami tetap menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, Tuhan kami yang tidak pernah tidur, terlelap, letih dan lesu. Ajarlah kami untuk percaya dalam rasa lelah kami di dunia ini oleh apapun. Rasa letih kami bahkan sepertinya pengharapan kami sudah sirna. Dan mungkin saja di pikiran kami terlintas untuk mengakhiri pertarungan kami dengan pergumulan hidup kami. Tapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kami seperti burung Raja Wali terbang tinggi di udara dengan kepakan sayap, kekuatan dari Tuhan, bertarung melawan badai, bertarung melawan angin yang ingin merobohkan iman kami, sehingga saatnya tiba bagi kami untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran panjang umur, sukacita, ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati Tuhan rencana jemaatmu Alberti Hutahayan dan Eva Boruari Tonang, juga Gonggom dan Esther. Biarlah Tuhan rancangan mereka untuk menikah di hari yang Tuhan anugerahkan sukacita bagi mereka. Lindungi mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan, baik dan sehat adanya, sehingga keluarga mereka semakin diteguhkan di dalam kasih yang dari Tuhan. Berkati Sinode Distrik Jabar Tengdeye, berkati hambamu Pendeta Simar Mata menjalani masa cuti. Biarlah Tuhan perjalanan mereka Engkau lindungi di dalam kasih-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui online streaming di fanpage dan di YouTube HKBP Jalan Lurah. Biarlah Tuhan setiap mereka Engkau anugerahkan sukacita, pertolongan pada waktunya, sehingga setiap kami hanya menantikan pengharapan dari Tuhan. Berkati NN of Beatrix Vivi Riana Tresia, Engkau anugerahkan sukacita bagi hidup mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga Claudia Ayu Cipta Arwan dan Chris Leon. Biarlah Tuhan keluarga mereka Engkau anugerahkan sukacita dan pengharapan yang dari Tuhan dan perlindungan kasih setia Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang memohon doa Tuhan pada hari Minggu ini, Nyonya Panjaitan Boru Sirait, Vesi Hotang Simajuntak Elsa Mosir Hasibuan NN.
Biarlah Tuhan setiap mereka dan keluarga mereka Kau anugerahkan sukacita dalam pekerjaan, Kau berikan berkat dan saluran rezeki bagi setiap mereka, panjang umur dan sukacita Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka. Kau berkati juga Tuhan keluarga Punaomi Simajunta Boruna Pitupulu, biarlah duka cita mereka Engkau gantikan menjadi sukacita pada waktunya bagi Inang Boruna Pitupulu Punaomi dan juga bagi anak-anaknya pinoparnya Tuhan. Engkau anugerahkan penghiburan yang dari Tuhan dan hal yang perlu bagi hidup mereka, memperlengkapi dan menyempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kau buka tingkap langit anugerah dari sorga, sehingga bagi setiap mereka Engkau berkati dalam pekerjaan, karir dan pangkat, hagabeon di rumah tangga mereka, sehingga sukacita mereka diperlengkapi oleh Tuhan. Berkati keluarga Tababur Sihotang yang membawa anak mereka terdidik, biarlah Tuhan bertumbuh dalam lindungan-Mu dan keluarga dibimbing oleh Tuhan. Berkati keluarga Batubara Buru Toka Torop dalam perlindungan Tuhan di tahun 2020. Demikian juga Tuhan Engkau semakin tambahkan perlindungan kasih setia anugerah dan berkat yang dari Tuhan di perjalanan hidup mereka 2021 ini. Ya Tuhan, kami berdoa kepada Amang Gultom Borumanulang di rumah sakit di Jakarta yang sudah selesai pasca operasi jantung. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, Engkau berkati, Engkau mengurapi tubuhnya sehingga di dalam kekuatan yang dari Tuhan Kau pulihkan dia, Kau sembuhkan dia Tuhan, kami mohon. Engkau yang memberkati proses pasca operasi sehingga melalui operasi itu Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan luka dan tangan Tuhan penuh kuasa memulihkan Amang Gultom di rumah sakit. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih menjalani isolasi mandiri, terpapar COVID-19. Ya Allah kami, biarlah Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, sehingga setiap mereka yang terpapar COVID-19 Engkau sembuhkan, Engkau pulihkanlah Tuhan mereka, bersegeralah Engkau menolong mereka, sehingga di dalam semangat baru yang dari Tuhan dan kekuatan yang Tuhan pulihkan, mereka berhasil melalui iman dan imun di tubuh mereka Tuhan melawan virus COVID-19 itu. Kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak terselami dan rancangan Tuhan sangat berbeda dari rancangan kami. COVID-19 ini Tuhan senantiasa dan tidak jemu-jemu kami mohon kepadamu, ya Allah, bersegeralah menolong kami dari kesukaran ini dan bersegeralah memulihkan dunia dan bangsa kami melalui kuasa-Mu, melalui proses vaksinasi, dan setiap kami nantinya terbebas untuk hidup senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432. Sampaikan kabar baik pada orang
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.